Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Prasofi Rahmatullah, NIM 721142029. Di sini saya akan menjelaskan bab persepsi dan pengambilan keputusan individu dari buku Perilaku Organisasi Stephen P. Robbins. Di sini kita akan membahas beberapa subbab di bab persepsi dan pengambilan keputusan individu ini, yaitu persepsi, membuat penilaian atas orang lain, jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual, pengambilan keputusan dalam organisasi, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan, perbedaan individu dan batasan organisasi, etika dalam pengambilan keputusan, dan kreativitas pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Kita menuju persepsi. Persepsi adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Pengertian persepsi itu seperti anggapan kita, pendapat kita terhadap sesuatu situasi atau orang pada saat tertentu. Kemudian membuat penilaian atas orang lain. Di sini ada cara untuk membuat penilaian atas orang lain, yaitu teori atribusi. Teori atribusi adalah sebuah percobaan untuk menentukan apakah perilaku seseorang individu disebabkan dari internal atau eksternal. Jadi di dalam teori atribusi ini kita semacam mencari tahu apakah orang ini bersikap demikian karena dorongan dari dalam dirinya atau dari lingkungannya. Kemudian, kesalahan atribusi fundamental adalah sebuah kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan melebihkan pengaruh faktor-faktor internal atau pribadi ketika membuat penilaian mengenai perilaku orang lain. Dan yang selanjutnya adalah bias pelayanan diri atau self-serving bias adalah sebuah kecenderungan untuk mengatribusikan kesuksesan mereka pada faktor-faktor internal. Kemudian jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Di dalam jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum ada beberapa indikator, yaitu persepsi selektif. Persepsi selektif adalah sebuah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang pengalaman, dan sikap seseorang. Kemudian efek halo atau halo efek adalah sebuah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seseorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Kemudian efek kontras adalah evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Selanjutnya adalah stereotip, adalah menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Satu masalah dari stereotip adalah adanya generalisasi yang menyebar luas meskipun mungkin tidak mengandung kebenaran ketika diaplikasikan pada situasi tertentu. Aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi yaitu ada 3. Yang pertama, wawancara kerja, ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Jadi di sini ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Individu melakukan pengambilan keputusan atau decision pilihan yang dibuat dari 2 atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah atau problem, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan rasional. Langkah dalam pengambilan keputusan rasional yaitu menetapkan masalah. Jadi kita harus menetapkan masalah apa dulu yang akan kita bahas. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Jadi kita akan merumuskan beberapa ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah mengalokasikan bobot pada kriteria. Jadi kita akan menggolongkan apakah ini masalah yang sulit kiranya atau masalah yang mudah.
Yang keempat, mengembangkan alternatif. Jadi kita akan membuat alternatif ide atau penyelesaian jika ide kita yang utama atau yang pertama gagal. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Jadi kita akan mengevaluasi keputusan-keputusan yang telah kita buat untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik. Jadi setelah kita merumuskan masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasikan bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, sehingga kita akan memilih alternatif terbaik atau memilih keputusan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, rasionalitas terbatas. Bila berhadapan pada masalah yang kompleks, kebanyakan orang menanggapi dengan mengurangi masalah pada level di mana masalah itu dapat dipahami. Ini disebabkan karena kemampuan manusia mengolah informasi terbatas, membuatnya tidak mungkin mengasimilasi dan memahami semua informasi yang perlu untuk optimalisasi. Yang ketiga yaitu intuisi. Definisi intuitif dari para ahli adalah suatu proses tak sadar yang diciptakan dari dalam pengalaman yang tersaring. Intuisi ini juga saling melengkapi dengan analisis rasional. Intuisi yaitu dengan kata lain adalah perasaan dan anggapan terhadap sesuatu hal. Selanjutnya, bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu bias terlalu percaya diri, yang artinya kita itu terlalu percaya diri dengan kemampuan kita dan mengagung-agungkan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu bias jangkar, yaitu kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal dari mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Jadi bias jangkar itu seperti kita terlalu percaya diri pada awalnya sehingga kita gagal pada step-step berikutnya. Yang ketiga adalah bias konfirmasi, atau adalah kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian masa lalu. Selanjutnya, bias ketersediaan, kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Dan yang terakhir adalah peningkatan komitmen. Komitmen yang meningkat untuk sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Perbedaan individu dan batasan organisasi. Jadi, di dalam perbedaan individu ada beberapa hal, yaitu kepribadian, di mana kepribadian setiap orang tentunya adalah berbeda-beda. Yang kedua, jenis kelamin, yaitu jenis kelamin perempuan di mana dia sedikit lebih sentimental dan tidak dapat diduga bagaimana keadaan situasi hatinya. Dan jenis kelamin pria yang cenderung lebih emosional dan sangat mudah tersulut emosi. Yang ketiga adalah kemampuan mental. Kemampuan mental yaitu kemampuan kita untuk mengolah perasaan hati dan apa yang harus kita lakukan semisal pada situasi A dan dalam situasi-situasi yang semisal kita tidak suka dan yang kita sukai. Yang keempat, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dalam pengambilan keputusan secara signifikan dapat mempengaruhi pemilihan masalah. Ke dalam analisis pentingnya logika dan rasionalitas, dan perbedaan budaya ini sangat berpengaruh pada individu dan dalam organisasi karena nilai-nilai yang terdapat pada budaya terkadang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya adalah batasan organisasi. Yang pertama yaitu sistem imbalan. Sistem imbalan organisasi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan pilihan pembayaran pribadi mana yang lebih baik. Jika organisasi menghindari risiko pemberian imbalan, maka manajer itu kemungkinan besar menggunakan kebutuhan konservatif. Di mana di sini maksudnya adalah ketika kita semisal sudah melakukan kinerja yang sangat baik, tetapi bos kita tidak dapat memberikan semacam bonus atau imbalan kepada pekerja yang berprestasi, itu berarti dapat dikatakan bahwa bos kita itu adalah konservatif atau tidak memikirkan pekerjanya. Yang kedua adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yaitu ketika manajer divisi percaya bahwa kinerja pabrik di bawah tanggung jawabnya beroperasi dengan baik ketika dia tidak mendengar hal negatif, maka manajer yang menangani pabrik tersebut akan
berusaha agar hal negatif tersebut tidak sampai kepada atasannya, yaitu manajer divisi. Yang ketiga, peraturan baku. Semua organisasi kecuali organisasi yang kecil membuat peraturan dan kebijakan untuk memprogram keputusan dan mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, mereka membatasi pilihan-pilihan keputusan. Yang keempat, batasan waktu akibat sistem. Hampir semua keputusan penting ada deadline-nya. Kondisi ini sering membuat sulit jika kita tidak memungkinkan untuk menyelesaikannya bagi para manajer untuk mengumpulkan semua informasi sebelum membuat keputusan. Kemudian contoh historis. Keputusan-keputusan individu merupakan poin-poin dalam arus pilihan yang dibuat pada masa lampau. Jadi pilihan yang dibuat dari ini sebagian besar merupakan hasil dari pilihan yang dibuat selama bertahun-tahun. Selanjutnya yaitu etika dalam pengambilan keputusan. Dalam etika pengambilan keputusan ada 3 hal, yaitu yang pertama utilitarianisme, yaitu pembuatan keputusannya semata-mata berdasarkan outcome atau keluaran. Yang kedua adalah whistleblower, yaitu pembuatan keputusan yang didasarkan pada hak-hak yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah etika perilaku, yaitu pembuatan keputusannya berdasarkan melaksanakan tiap peraturan yang dibuat secara adil dan fair, atau adanya keseimbangan dan distribusi keuntungan dan biaya. Kreativitas, pengambilan keputusan kreatif dan inovasi dalam organisasi. Dalam kreativitas pengambilan keputusan kreatif ini terdapat tiga tahap, yaitu yang pertama, perilaku kreatif. Perilaku kreatif memiliki beberapa poin penting, yaitu yang pertama, formulasi masalah, yaitu kita merumuskan masalah apa yang akan kita hadapi. Yang kedua, pengumpulan informasi. Setelah kita merumuskan masalah apa yang akan kita bahas atau kita hadapi, kita mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, pemunculan ide. Kita memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat adalah evaluasi ide. Jadi kita akan memilih dari ide-ide yang telah kita buat mana yang terbaik untuk dilakukan. Yang kedua adalah penyebab perilaku kreatif. Yang pertama adalah potensi kreatif, yaitu contohnya adalah kepribadian kreatif, kecerdasan, sifat keterbukaan terhadap pengalaman dan keahlian. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan kreatif, yaitu motivasi internal, lingkungan organisasi, budaya kepemimpinan, keberagaman anggota tim. Dan yang ketiga adalah inovasi. Keluaran atau outcome dari perilaku kreatif adalah ide atau solusi-solusi yang baru dan berguna bagi mereka yang berkepentingan. Sebuah ide atau solusi mampu dikatakan kreatif apabila mampu memecahkan suatu masalah. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.